سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى يا أهيل المعروف في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غراة للملهوف إنكم به أدرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن kuntum. Ini kalau disebutkan ilmu tajwidnya ini adalah hukum ikhfa. Tapi dalam pengucapannya agak sedikit beda. Karena nun ketemu kaf dengan nun ketemu ta ini sama-sama ikhfa, tapi cara penggunaannya harus beda. Karena di dalam ikhfa itu kan hurufnya 15 itu dibagi 3. Ada yang namanya ikhfa aqrab, ada yang kedua awsat, ada yang ketiga ab'ad. Ini dalam bentuk pelafadannya, nanti dalam pengucapannya ini yang beda. Ikhfa aqrab hurufnya masuk huruf 3 di situ, ta, to, dal. Ab'adwa kaf sama qaf. Kemudian ada awsat berarti 10, selebihnya dari yang 2 tadi. Nah, di dalam penggunaannya ini cara pengucapannya ini yang beda. Seperti misalkan nun ketemu kaf. Karena ini adalah hukum ikhfa ab'ad. Ab'ad itu jauh. Jadi sampai ke pangkal hidung. Wa in. Sementara lafaz kuntum ini nun mati ketemu ta ikhfana ifa aqrab. Maka dalam penghuniannya ku agak ngambang. Wa in kuntum wa in kuntum agak ngambang
Karena ini akrob maksudnya. Ikhfa akrob itu ikhfa yang agak ngambang. Kalau kita ini mau membedakan, gimana sih caranya membedakan akrob dengan abad? Kalau ikhfa abad, dipijit aja lubang hidungnya semua. Kalau masih ada yang keluar hurufnya, berarti bukan abad, masih akrob. Tapi kalau misalkan sudah dipijit itu ternyata enggak jalan, berarti benar sampai ke pangkal hidung. Wa ing, nah enggak jalan. Tapi kalau kuntum masih jalan. Wa ing kuntum tuh masih jalan. Itu membuktikan bahwa perbedaannya di dalam pengucapan. Sama memang ikhfa juga. Tapi kategori ikhfa itu ada 3 itu. Ada akrob, abad, ada ausat. Itu. Nah di dalam pengucapannya yang dibedakan itu. Tidak seperti langsung ing kuntum gitu. Wa ing kuntum hiung gitu. Jadi agak beda gampang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min. Nah ini ausat, tidak min, tidak begitu, atau min, tidak begitu, tapi min pertengahan. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Illam taf'alu, asalnya fa'in lam asalnya, tapi karena di depan ada lam jadi fa'il lam. Ini yang disebut dengan hukum idgham bila gunnah. Idgham itu kan idkhalus syai'i fi syai'i, memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Kalau idgham itu memasukkan huruf, ada 2 kategori. Ada ma'al gunnah disertai dengan dengung, ada bila gunnah tanpa ada dengung. Kalau ini tanpa dengung, maka fa'illam yang muncul lamnya, nunnya hilang. Karena ini idghamnya idgham bila gunnah tanpa dengung. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah berikan kesempatan kembali kepada kita bisa bertemu, bermuajahah, sekaligus diberikan kesempatan guna bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dimarwahkan kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita yang tidak hentinya kita berharap nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita memasuki di ayat yang ke 21.
Setelah selesai kemarin mengisahkan atau meluruskan, menjabarkan sekaligus menjelaskan tentang 3 golongan ya, kafirin, mukminin, munafikin, sudah selesai kemarin. Sekarang kita akan menjelaskan tentang masalah perintahan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian masih di dalam kategori usuluddin ya. Karena di dalam surat Al-Baqarah ini dari mulai ayat pertama sampai 180-an itu menjelaskan tentang masalah usuluddin semua. Jadi asal muasal agama, pokok-pokok yang terpentingnya dalam masalah ketauhidan. Sementara nanti dari 180 ke atas nanti itu akan menjelaskan tentang masalah ahkamuddin, hukum-hukum agama. Nah, ini masalah usuluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, asalnya seperti itu, u'budu. Tapi ketika dia itu terjepit alif itu ketika terjepit maka gugur harokatnya. Jadi ya ayyuhan nasu u'budu. Jadi bukan u'budu lagi. Karena itu hamzahnya hamzah qasam. U'budu, beribadahlah kalian Rabbakum, terhadap Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina ay wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mendapat jadi muttaqin atau jadi orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala, dan juga yang telah menciptakan lakum untuk kalian al-ardha, bumi, firasyan, terhampar, was-samaa, dan menciptakan langit, binaan, sebagai atap, wa anzala, dan menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air, fa akhraja, maka kemudian mengeluarkan bihi, dengan sebab air, minas samarati, dari buah-buahan, rizqan, sebagai rizki, lakum, untuk kalian. Fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, untuk Allah, andada, persekutuan. Wa antum, dan kalian semua, ta'lamun, mengetahui. Sudah cukup segitu juga. Tenang aja, masih banyak waktu. Dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nas. Sebagaimana kita ketahui, kalau seandainya yang disebutkan itu ya ayyuhan nas, ini adat daripada Al-Quran. Dalam kaidah itu, ketika Al-Quran menyebutkan ya ayyuhan nas, berarti kita paham yang dimaksudkan itu adalah ahli Mekah. Karena ahli Mekah itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala masih disebut nas, karena masih diseru mereka itu belum beriman, kebanyakan yang masih musyrik. Sementara kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, itu yang dituju adalah ahli Madinah, karena orang yang di Madinah sudah menyatakan keislamannya dengan baginda Rasul. Dan memang Al-Quran dalam suratul Baqarah ini identik dengan suratul Madinah, karena ini di Madinah. Nah, ini berarti yang ditujukan itu adalah orang-orang Mekah. Ya ayyuhan nas, ibaratnya, wahai manusia yang di Mekah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat ya. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kalimat yang dipakai dalam ya nida itu atau huruf penyeru itu ya saja gitu. Padahal di dalam kalimat nida itu banyak sebetulnya. Ada a, ada ayun, ada wai gitu. Ada ya. Itu kalimat-kalimat nida sebenarnya.
Tapi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya harafiah. Dan ini menunjukkan bahwa bukan berarti yang lain tidak digubris. Tapi kenapa harus ya gini dah? Padahal di dalam hukum balaghah ya nida itu ditujukan kepada mereka-mereka yang jauh. Kalau iya itu yang lainnya, kalau menunjukkan yang dekat itu biasanya a, wa itu a Muhammadun, wahai Muhammad sini. Itu adalah yang dekat. Tapi kalau ya ayyuha, sini, jauh ini, dipanggilnya jauh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat ya nida itu? Sementara Allah kan menyebutkan ana aqrabu min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat tenggorokan. Tapi kenapa harus disebutkan ini ya ayyuhal seolah-olah jauh Allah dengan kita? Di dalam Al-Quran yang lain pun ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini kan kalimat-kalimat jauh. Kenapa tidak pakai yang dekat itu? Karena ini pertama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tanzilan lil bu'dil ma'nawi, munazzalatal bu'dil hissi. Pertama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat ya nida, memakai kalimat ya tanzilan lil bu'dil ma'nawi. Ini untuk melepaskan pada jauhnya secara maknawi, secara kejiwaan, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munazzalatal bu'dil hissi, Allah menempatkan kepada jauhnya secara hissi. Itu menunjukkan bahwa apa yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jangan dipikirkan dekat seperti kita. Kalau kita dekat, ukuran kita dekat itu ya tentu jaraknya enggak jauh. Yang jauh itu jauh luar seperti itu. Bagi Allah bukan begitu. Jadi Allah melepaskan itu dari jauhnya secara kejiwaan. Menurut kejiwaan kita jauh itu di sana. Itu dilepaskan. Lalu Allah menempatkan jauhnya itu secara hissi. Artinya secara kesat mata. Ini jauh tapi sebetulnya nampak gitu. Nampak. Yang kedua, walamma kana al-bu'du qa'iman bil hawadisi lil hujubil mawjudati bainahum wa bainallah. Yang kedua, sewaktu ada jauhnya seorang hamba yang menjadikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini hudus, kita ini hudus baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ini jauh seolah-olah terhijab kita ini terhalang, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini terhalang. Karena kita ini terhalang, lalu diseru oleh Allah, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Karena kita terhijab. Terhijabnya dengan apa? Bisa jadi dengan dosa kita, bisa jadi dengan kesalahan-kesalahan kita. Inilah yang membuat kita jauh dengan Allah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mau manggil kita, kita ini kada kepanggil-panggil. Karena kitanya terhijab, terhalang. Hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan main itu. Nabiullah Musa alaihissalam ketika bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan bahwa hijabnya pada waktu itu Nabi Musa itu 70 hijab. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya, baru bisa bicara. Itu Nabi Rasul hijabnya 70. Loh kita nggak kebayang hijabnya kita kayak apa. Makanya pantas dah doa-doa itu susah aja gitu nih dijawab. Itu maka karena kita ini adalah orang yang jauh terhijab dengan apa yang kita lakukan, maka seolah-olah kita jauh dengan Allah. Ketika Allah itu jauh dengan kita, Allah seru kita, ya ayyuhan nas, pakai kalimat itu.
Nah, di dalam kalimat ya nida itu ada beberapa tujuan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama begini, ada orang yang dipanggil itu karena hanya diperingatkan saja, bisa jadi yang diperingatkan beserta dipuji, ada yang diingatkan disertai dengan caci makian, atau yang hanya diingatkan saja. Ini kalimat ya nida ya. Kalimat ya nida ini. Seperti halnya di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah menyebutkan ada semacam peringatan sekaligus Allah berikan pujian. Seperti di dalam ayat misalkan ada yang menunjukkan ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabi, memperingatkan nabi sekaligus mengangkat harkat pujian nabi. Dipuji oleh Allah. Maka kalimat ya itu punya tujuan adalah memperingatkan nabi sekaligus muji nabi. Ada yang kedua, diperingatkan sekaligus memberikan caci makian. Caci maki. Seperti di dalam Al-Quran misalkan kita ada bertemu ya ayyuhalladzina kafaru atau qul ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal kafirun, itu memperingatkan sekaligus nyaci maki. Walaupun kafir itu disebut oleh Allah, harusnya kalau orang yang disebut itu kan bangga kan oleh Allah tuh. Tapi ini disebut oleh Allah, tapi dengan tujuan memperingatkan mereka sekaligus nyaci maki mereka. Atau ya ayyuhalladzina yahudu, atau qul ya ayyuhalla. Pokoknya orang-orang yang kafir itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bukan berarti ada kemuliaan di dalamnya, tapi itu mencaci maki mereka. Atau hanya memperingatkan saja. Seperti misalkan ya ayyuhal insan, ya ayyuhan nas. Itu peringatkan saja. Seperti halnya di ayat ini berarti hanya memperingatkan saja. Allah memperingatkan kepada kita. Allah memperingatkan kepada ahli Mekah. Seluruh manusia diingetin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Ada lagi tujuan dari ya itu, ada ya idopat. Idopat itu hanya penyandaran saja. Seperti misalkan ya ibadi, itu ya idopat itu disebutnya, hanya penyandaran saja. Penyandaran seperti itu. Atau ada lagi ya nisbat. Ya nisbat itu suatu iya yang menisbatkan kepada, bisa jadi menisbatkan keturunan, atau bisa jadi menisbatkan akan adanya ikatan. Seperti misalkan ya nisaun nabi, wahai istri-istri nabi, berarti dinisbatkan kepada yang dituju adalah istri nabi. Yang bukan istri nabi kada usah terpanggil, hanya istri nabi yang dipanggil, itu disebut ya nisbat. Ada lagi disebutnya ya tasmiyah, atau hanya penyebutan nama saja. Banyak dalam Al-Quran Allah menyebutkan ya Dawuda, ya Sulaiman, ya Idris, gitu. Ya Musa. Itu disebut oleh Allah pakai kalimat ya nida. Itu hanya tasmiyah saja, penyebutan saja namanya, pakai kalimat tidak. Atau yang ketujuh ada yang disebut ya taksis. Ya taksis itu suatu iya yang ditujukan khusus hanya kepada mereka yang pernah membaca kitab Allah. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Berarti mereka yang pernah baca Injil, yang pernah kitab Zabur, yang pernah baca kitab Taurat, bahkan pernah baca suhuf Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Isa alaihissalam, itu adalah ahlul kitab. Maka mereka itu dipanggil, berarti ada kekhususan. Yang tidak pernah baca kitab itu berarti bukan ahli kitab. Itu ya nida juga.
Jadi iya, satu iya, tapi tujuan beda. Oh, terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Balik lagi. Kembali kepada yang ini. Iya ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini berarti iyanya adalah iya tanbih. Artinya Allah memperingatkan saja. Tahbin mahtin disebutnya. Memperingatkan saja kepada kita. Terus yang kedua, ya ayyuhan nas u'budu. Bahkan ada yang unik ya. Ya ayyuhan nasu. Sementara kalau di dalam kaidah ilmu nahwu, kalau ya nida itu bergandengan dengan kalimat yang lain, itu biasanya menasabkan akan kalimat yang kedua. Harusnya ya ayyuhan nasa, tapi ini ya ayyuhan nasu. Hada iskalun qarimun. Ini perkara yang sulit sebetulnya. Bahkan ahli nahwu sendiri juga tidak memberikan jawaban, la jawaban lahu. Jadi artinya hadza iskalun qadimun la jawaban lahu. Ini adalah program yang sudah lawas, yang sudah lama, la jawaban lahu, tidak ada jawaban bagi kita. Ini tantangan aja kita. Al-Qur'an itu memang seperti itu. Kita ini otaknya mentok sudah. Itu. Kalau Allah yang membikinnya, ini enggak bisa apa-apa kita. Gitu. Pasrah aja sudah. Itu hanya kaidah nahwu saja. Harusnya kan ya ayyuhan nas, tapi ini ya ayyuhan nas. Bukan mabni dhamma, harusnya mabni patah ini. Kalau ada yang berani bongkar, monggo silahkan kaidahnya gimana tuh? Kok bisa nasu gitu? Terus yang ketiga, ketika ada lafaz nas tidak disertai dengan sifat kedepannya, maka ini berarti menunjukkan akan tauhid. Sebab kalau lafaz nas ada sifat yang di dalamnya, yang dituju betulan itu adalah orang yang dituju itu. Tapi sementara di sini kalimat nasnya tidak ada sifat. Loh itu ada itu yang di depannya. Alladzi khalaqakum itu memang sifat, tapi sifatnya bukan dari anas, tapi sifat dari lafaz rabbi, dari rabbakum. Itu udahlah sudah, jangan bertele-tele, yang pusing nih. Jadi anasnya tidak ada sifat. Maka ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, ibadahlah kalian rabbakum, terhadap Tuhan kalian. Yang mana sifatnya rabbakum itu alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Karena sifat dari rabbi, kalimat rabbi itu adalah yang menciptakan. Masa nas yang menciptakan? Kan gak mungkin. Allah menyuruh manusia itu untuk mentauhidkan Allah. Makanya kalimat nas tidak punya sifat. Karena nas ini tidak punya sifat, ini berarti menunjukkan akan ketauhidan. Berarti Allah menyuruh kepada kita untuk selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, ibadah kalian rabbakum, terhadap Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi alasan kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh ibadah tidak lain karena kita ini diciptakan Allah. Kalau kita ini diciptakan bukan oleh Allah, tentu silakan saja ibadah kemana. Tapi kan nggak ada lagi yang menciptakan. Karena tabiat Tuhan itu menciptakan. Wala yakunu ilahan illa man yakhluq. Tidak pantas untuk seseorang disebut jadi Tuhan terkecuali dia yang menciptakan. Berarti kalau tidak menciptakan, mau bagaimana disebut Tuhan? Sebagaimana Allah yang menyebutkan,
Apa may yakhluqu la yakhluq? Apakah pantas seseorang yang tidak menciptakan apa-apa disembah sebagai Tuhan? Enggak pantas kan? Makanya kata Allah, afala tadhakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Seseorang yang tidak bisa menciptakan apa-apa lalu disembah oleh kita, tidak berhak. Yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang bisa menciptakan. Makanya kalau ada manusia yang minta disembah, coba dah suruh menciptakan sesuatu. Kira-kira bisa nyiptain apa gitu? Saya bisa nyiptain ote-ote. Kalau cuma nyiptain ote-ote, ya kita juga bisa. Yang namanya Tuhan itu menciptakan sesuatu, tidak ada yang pernah bisa. Orang lain tidak bisa lagi. Yang disebutkan mukjizat itu kan sesuatu perkara yang diberikan oleh Allah kepada Nabi atau kepada Rasul, yang mana mukjizat itu tidak bisa ditiru. Itu mukjizat. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa ditiru, berarti bukan mukjizat. Karena mukjizat itu untuk melemahkan. Misalkan kita ini bisa menjadikan orang lumpuh, bisa lurus lagi. Lalu kita berpedoman bahwa ini mukjizat. Sementara orang lain pun juga bisa. Berarti itu bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu sesuatu yang tidak akan bisa lagi orang lain menciptakan itu. Itu mukjizat. Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kita ini harus menyembah? Karena Allah menciptakan kita. Allah menciptakan tanpa pola. Allah menciptakan tanpa contoh. Allah menciptakan tanpa ada yang pernah mendahului penciptaan. Maka kalimat Rabbakum, sembah Allah, kata Allah. Bahkan bukan hanya kita saja, walladzina min qablikum, dan juga yang pernah menciptakan sebelum kalian juga, orang-orang bahari yang mungkin kita tidak pernah kenal. Siapa yang menciptakan itu? Allah berikan kepada kita supaya kita sadar. Maka kalimat yang diajukan pertama kali oleh Allah itu adalah ya tanbih, artinya ya peringatan. Diingetin kita oleh Allah supaya kita sadar diri bahwa kita ini dari mana, di perjalanan mana, mau kemana. Diingetin oleh Allah. Ibadah, kata Allah. Bahkan kita ini disuruh ibadah itu bukan hanya kita saja kan, umat-umat terdahulu juga begitu. Karena setiap umat itu disuruh ibadah ke Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus setiap umat itu rasulah, satu utusan. Yang mana utusan itu menyuruh an ta'budullaha wajtanibuhut taghut, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjauhi setan. Setiap umat itu diutus. Bahkan tidak mungkin satu umat itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah ngutus dulu utusan. Jadi setiap umat itu diutus dulu, ada utusan. Ada rasul yang diutus ke situ. Loh, kalau sekarang kan rasulnya sudah diputus, nabinya kan sudah diputus oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti utusan tidak ada lagi. Utusan masih terus. Siapa? Ya para generasinya. Para ulama itu adalah utusan. Kalau para ulama itu, andaikan baginda Rasul pernah menyebutkan, al-ulama'u fi ummati kal anbiya'u fi bani Israil. Ulama-ulama di golongan umatku itu seperti para nabinya di Bani Israil. Walakin la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Berarti kalau seandainya itu pangkat kenabian masih dibuka, nih ulama-ulama sekarang bisa jadi nabi tuh.
Bisa jadi nabi. Cuman masalahnya pangkat kenabian sudah ditutup. Karena pangkat kenabian sudah ditutup, otomatis umat Nabi Muhammad yang menjadikan ulama, yang dijadikan oleh Allah seorang ulama, maka tidak sampai ke taraf jadi nabi. Walaupun keilmuannya bisa jadi taraf nabi, hanya keilmuan. Karena kalau keilmuan itu tidak bisa terbatas lantaran kepangkatan. Memang kalau pangkat nabi dan rasul itu pangkat yang lebih tinggi dari segala-galanya, akan tetapi keilmuan itu bisa jadi melebihi dari itu. Seperti halnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan dia nabi, ya rasul, diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ulul azmi, bahkan diberikan kitab, mukjizat luar biasa. Tapi lihat dalam Al-Qur'an, Nabi Musa disuruh belajar kepada Nabiullah Khidir. Nabiullah Khidir bukan rasul. Bahkan ada yang menyebutkan Nabi Khidir itu wali. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh belajar ke Nabi Khidir? Karena ilmu Nabi Khidir tidak diberikan kepada Nabi Musa. Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir tidak sama dengan ilmu yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu. Jadi keilmuan itu bisa melebihi. Kalaupun pangkatnya beda. Itu makanya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika diajak jalan oleh Nabi Khidir, kata Nabi Khidir, jangan banyak ngomong. Nanti kalau kalian dengan aku silakan, tapi jangan banyak ngomong. Begitu baru aja jalan, Nabi Khidir liatin perahu, bocorin perahunya. Kenapa enggak bocorin? Kata Nabi Khidir, ya aku kan udah ngomong kan, jangan banyak ngomong. Kenapa Nabi Musa itu banyak ngomong gitu dengan Nabi Khidir? Lantaran makom Nabi Musa makom syariat, sementara makomnya Nabi Khidir makom hakikat. Karena dijauh. Kenapa Nabi Khidir alaihissalam menghancurkan itu perahu? Sementara menghancurkan perahu orang menurut catatan hakikat itu kan tidak boleh. Dolim hukumnya. Tidak boleh merusak perahu orang. Itu catatan syariat yang ada di Nabi Musa. Sementara Nabi Khidir alaihissalam adalah makomnya makom hakikat. Kata Nabi Khidir, kenapa aku hancurkan atau aku tenggelamkan itu perahu? Lantaran aku tahu bahwa ini perahu miliknya orang soleh, tukang ibadah ke Allah. Sebentar lagi nanti akan ada yang datang, raja yang dolim, mengambil seluruh perahu yang bagus-bagus. Daripada diambil sama raja yang dolim, lebih baik aku bocorin, tenggelam dia. Nanti kan tinggal diambil, tinggal tambal lagi, selesai. Tuh, makom hakikat. Jauh sekali kan? Ada anak kecil, bunuh. Kata Nabi Musa, kenapa dibunuh? Gak boleh bunuh orang. Itu makom syariat. Tapi Nabi Khidir makom hakikat. Kenapa dibunuh? Kata Nabi Khidir, ini anak, orang tuanya soleh, tukang ibadah. Nanti kalau sudah gede, ini anak jadi durhaka. Daripada sudah gede jadi durhaka, mending bunuh dari si kecil. Coba. Kalau kita mana tahu anak ini bakal bagaimana ke atasnya. Tapi Nabi Khidir sudah tahu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa kalau pangkat itu memang tidak bisa ditinggikan dari selain daripada Nabi dan Rasul, akan tetapi kalau keilmuan bisa melebihi dari itu. Maka pantas Nabi menyebutkan al-ulama fi ummati kal anbiya fi Bani Israil. Ulama di golongan umatku itu seperti nabi-nabi di Bani Israil. Lakin la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Itu. Jadi pangkat kenabian memang tidak diraih, tapi kalau ilmu bisa jadi menyamai ulamanya atau nabi-nabinya Bani Israil. Ulama kita. Itu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia yang bertakwa. Di dalam Al-Quran pakai kalimat la'alla. La'alla ini kan bimana taroji. Kalau dalam bahasa Bilago itu disebutnya bimana taroji, artinya mudah-mudahan. Harapan kan taroji itu.
Sementara kalau seandainya Allah masih menjelaskan tentang masalah harapan, berarti belum ada kepastian dong. Berarti kaunul maula subhanahu wa ta'ala jahilan bil umuril mustaqbalah. Kalimat yang Allah utarakan ini berarti masih samar untuk Allah zaman ke depan. Kan Allah itu kan begitu. Seolah-olah Allah itu tidak akan tahu sesuatu yang akan terjadi ke depan. Padahal Allah Maha tahu. Tapi kenapa kalimatnya pakai kalimat la'alla? Nah ini sebetulnya kalau kita ini tahu masalah ini, la'alla yang ditujukan di dalam Al-Quran itu bukan bimakna taroji yang kita pikirkan, atau bimakna mudah-mudahan yang sering kita lontarkan. Akan tetapi pada dasarnya setiap kalimat la'alla atau asa yang ada di dalam Al-Quran itu bimakna tahqiq, artinya kepastian. Kepastian yang akan ditujukan oleh Allah. Tapi kenapa kalimatnya itu pakai kalimat la'alla? Karena ini menunjukkan kepada kita bahwa kepastian itu sudah ditujukan, ditampakkan oleh Allah. La'allakum tattaqun, la'allakum turhamun, gitu kan? Dalam Al-Quran itu banyak kalimat la'alla itu. Nah sebetulnya itu bukan berarti mudah-mudahan atau sebagaimana yang lainnya misalkan. Sebetulnya itu menunjukkan bahwa apa yang disebutkan oleh Allah itu pasti. Jadi ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudullaha rabbakum, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, pasti gitu. Pasti kalian akan menjadi yang muttaqin. Sebetulnya bermakna seperti itu. Kalaupun memakai kalimat la'alla yang dipakai, tapi pemaknaan yang ada dimaksud bukan mudah-mudahan, tapi itu adalah pastian. Kepastian. Makanya sempat dulu kan sempat ada orang non muslim yang menyoalkan masalah ini. Kalau di Islam itu baru mudah-mudahan katanya. Mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan jadi muttaqin, mudah-mudahan jadi orang yang beriman katanya. Kalau di agama kami pasti kami muttaqin, kami masuk surga, kami dapat makan pasti. Kan gitu. Paham yang dimaksud? Masih ingat videonya? Kayaknya lupa nih. Paham ya? Ada orang non muslim yang berkata bahwa kami ini pasti masuk surga, kami pasti dapat makan. Dia berdalih bahwa di dalam Al-Quran itu baru mudah-mudahan gitu. Padahal dia nggak ngerti bahwa yang dimaksudkan la'alla di dalam Al-Quran itu bukan la'alla mudah-mudahan seperti kita, tapi yang dimaksudkan adalah bimana tahqiq, kepastian. Karena nggak mungkin Allah jahil untuk urusan ke depan. Itu. Jadi wa'ata bihi ala surati taraji bin nisbatin li halil mukhatabin. Didatangkan memakai kalimat la'alla itu rupanya rupa taraji, pengharapan gitu. Dinisbatkan kepada halnya lawan bicara. Dinisbatkan kepada orang yang lawan bicaranya. La li khabarillah, bukan karena kabar dari Allah. Bukan kabar dari Allah. Karena fa'innahu min qabilil wa'di, karena kalimat yang ada sebelum lafaz la'alla itu bagian dari golongan janji Allah, dan janji Allah nggak mungkin sulaya itu, nggak mungkin khianat kalau Allah janji. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kan begitu. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang dulu pun berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sebetulnya. Pasti kalian akan jadi manusia muttaqin. Itu. Jadi dinisbatkan kepada pakai kalimat la'alla itu hanya lawan bicara saja. Bukan Allah tidak tahu ke depan, bukan. Itu hanya lihalil mustaqbal. Itu lihalil mukhatabin, itu adalah halnya atau tingkahnya lawan bicara saja.
Itu yang dibicarain itu adalah kita kan, gitu. Bukan khabarullah. Allah sudah janji kok. Jadi gimana kepastian? Itu. Langsung kan? Masih ada waktu? Oh, wah, kata. Ini sampai jam 8 pun kayaknya kalau nggak diberhentikan terus aja nih masih. Sedikit. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Kemudian nih, sifat kalimat robba lagi nih. Tadi pertama alladzi khalaqakum. Sifatnya robba itu yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Sekarang yang kedua alladzi ja'ala lakum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu yang telah menjadikan untuk kalian, lakum untuk kalian. Al-ardu bumi firasyan, terhampar. Ay bisatan yaftiru la ghayata fi salabati. Ini bumi diciptakan oleh Allah terhampar, tidak ada ujungnya bahkan. La ghayata, tidak ada ujungnya. Fi salabati, di dalam kerasnya dan juga lembutnya. Allah ciptakan bumi untuk kita. Firasyan, terhampar. Loh, bukankah bumi itu bulat? Kita kan? Bumi itu bulat apa terhampar sih? Bumi itu bulat kah apa terhampar? Ayo. Kita kan tahunya bulat. Sementara Allah ciptakan firasyan. Apa salah ini? Enggak salah sebetulnya. Enggak salah. Yang dimaksudkan terhampar itu di dalamnya kita. Kalau seandainya yang diciptakan oleh Allah di bumi ini gunung-gunung seperti gunung-gunung batu, susah kita bangun. Ya tak? Makanya di kita ini di bawahnya itu ada bang gunungnya, ada bukitnya, ada yang datarnya. Itu hakikatnya firasyan, terhampar sebetulnya. Tidak gunung aja terus gitu. Enggak. Allah berikan kepada kita itu untuk kita. Makanya bahasanya itu alladzi ja'ala lakum. Lakum itu untuk engkau. Kami jadikan untuk engkau al-ardha firasya, bumi yang terhampar. Monggo kata Allah, silakan itu untukmu. Diberikan oleh Allah. Bahkan bumi yang kita pijak ini la ghayata bisalabin awil layyaniyah. Ini bumi diciptakan tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lembek. Kalau terlalu keras, pusing juga kita bikin. Ayo kalau kayak batu macam begitu, batu aja semuaan bumi gitu. Mau di mana kita bikin? Mau hidup begitu? Atau terlalu lembek juga nggak bisa hidup. Baru aja nancepin ulit, udah kelelep lagi sudah. Karena terlalu lembek. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, sedang-sedang saja, tengah-tengah. Kenapa Allah ciptakan bumi itu seperti itu? Karena Allah memberikan isyarat kepada kita, ini bumi sejatinya bukan ketetapan yang abadi untuk kita. Makanya Allah berikan tidak keras, tidak terlalu lembek, hanya pertengahan saja, supaya kita sadar bahwa kita ini enggak selamanya akan di sini. Jangan terlalu betah gitu. Jangan terlalu betah. Nah, kalau memang sudah enggak betah, bulik aja bulik. Bulik. Ada orang yang sudah enggak betah di bumi kan? Belum waktunya balik, loncat dia dari mahakam. Itu berarti enggak betah dia. Sudah enggak betah lagi di dunia. Kalau kita bertahan masih betah ya? Oh, masih banteng gitu nih, masih betah. Alhamdulillah. Allah ciptakan bumi itu terhampar untuk kita. Lalu yang kedua, was-samaa'a binaa'a. Kemudian kami jadikan langit pun binaa'a, sebagai atap. Allah jadikan langitnya sebagai atap. Maka ada peribahasa kan, di mana langit dijunjung, maka bumi dipijak gitu kan, apa enggak balik tuh?
Di mana bumi dipijak, langit dijunjung bukan? Pokoknya bolak-balik bisa. Sama aja. Dan langit itu disebutkan kalimatnya oleh Allah binaan sebagai atap. Kalau kalimat binaan itu berarti tidak ada tiang sama sekali. Hanya atap kan? Kalau arkanul binaan pakai tiangnya pembinaan berarti pakai atap. Tapi ini sama sekali binaan, was-samaa'a binaa'a kata Allah. Kami jadikan langit itu binaan sebagai atap. Bayangkan yang sedemikian luasnya itu cakrawala, tidak satupun kelihatan tiangnya. Kalau kita bikin langit, pasti memerlukan tiang kita. Pasti memerlukan tiang kita. Dan itu menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sejatinya kalau seandainya kita ini nengok ke atas itu, haruslah kita doa ke Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu doa nengok ke langit. Nengok ke atas itu doa ke Allah. Rabbana ma khalaqta hadza. Wahai Allah, Rabbana ma khalaqta hadza. Tidaklah Engkau menciptakan ini batila secara sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, maha suci Engkau. Kalimat subhana itu untuk menunjukkan ketakjuban dengan apa yang diciptakan itu. Faqina adzabannar, jagalah kami dari siksa neraka. Itu doa ayat Quran. Kemudian wa anzala minas samaa'i maa'a. Kemudian kami turunkan minas sama'i dari langit ma'an, air. Di dalam kalimat sama, minas sama yang dimaksudkan di sini bukan berarti sama yang di langit itu. Yang dimaksudkan sama yang kedua ini adalah sama secara bahasa lughawi atau etimologi. Artinya kullu syai'in irtifa'atan. Setiap segala sesuatu yang di atas itu langit disebutnya. Jadi langit itu setiap sesuatu yang di atas itu langit. Kita bikin ini disebutnya langit kan? Nah, ini berarti langit itu. Jadi karena di atas. Nah, ini juga sama. Wa anzala minas sama itu bukan berarti langit yang dimaksudkan, tapi yang dimaksudkan itu adalah as-sahab. Artinya awan. Wa anzala minas sama'i, dan kami turunkan minas sama'i dari awan itu ma'an, air. Karena yang dijadikan ditakdirilah oleh Allah yang menurunkan air itu adalah awan kan? Bukan langit. Kemudian fa akhraja bihi. Terus kemudian kata Allah kami keluarkan bihi, baknya sababiyah. Dengan sabab air tadi minas samarati rizqan lakum. Kami keluarkan buah-buahan rizqan lakum sebagai rizki untuk kalian. Dengan sebab adanya air hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit, dari awan itu, maka keluarlah buah-buahan. Tanpa ada itu sulit kita. Kita makan buah padi lantaran ada air kan? Kita makan buah bir, makan buah jeruk, apapun bentuknya buah-buahan yang kita makan, sejatinya karena adanya air. Kalau tanpa ada air, sulit untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu sebab kehidupan. Makanya air itu sumber kehidupan sebetulnya. Air itu sumber kehidupan. Bahkan kalau kita milih di rumah, kalau memilih mati air mending mati lampu. Mending mati listrik, mending mati air. Mending mati lampu. Kalau saya ini mending mati air saja. Mending mati lampu ketimbang mati air. Sebab kalau seandainya kita ini tidak ada lampu, masih ada cahaya yang lain. Cahaya matahari kan, cahaya bulan atau cahaya kilat, masih ada untuk harapan kita. Tapi kalau air yang mati, mau kemana? Pindah rumah.
rumah di sana pun kada ada airnya. Bingung juga. Oh, kita ini kadang-kadang bayangannya air PDAM yang mati. Mati PDAM aja, pindah rumah kada nyaman, kada di rumah, mati PDAM itu. Ini total sama sekali dunianya nggak ngeluarin air. Mau kemana kita? Mahakam kering. Sungai yang sedemikian besar itu kering tiba-tiba. Kalau Mahakam saja sudah kering, otomatis sumur-sumur pun juga nggak bakalan ada. PDAM apalagi? Mau dari mana dia nyedot? Itu semuaan kalau nggak ada air nggak bakalan. Orang kalau tidak makan itu masih tetap bisa bertahan asal dia minum. 30 hari, 40 hari orang tidak makan tapi tetap minum masih bisa bertahan. Tapi kalau orang itu tidak minum 40 hari tidak minum, mati kan? Ya kan? Karena itu merupakan sumber kehidupan. Makanya di dalam surga itu tajri min tahtihal anhar. Itu berjalan di bawah surga itu anhar, sungai-sungai. Kenapa diadain sungai lagi di sana? Karena sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu lantaran adanya air. Bapak mau bikin rumah, ditanyain dulu kira-kira air dari sini di mana? Ya kan? Bapak mau buka lahan nih, cari sumber air dari mana tuh pasti. Kalau nggak ada sumber air, ngapain buka rumah di situ? Sulit aja kita. PDAM jauh, kita nggak nyampe. Sementara di situ disuruh turun nggak keluar, nggak nyaman hidup begitu. Pindah rumah lagi. Jadi sumber kehidupan itu adalah air. Ada dulu di Jawa Barat itu namanya itu disebut sekarang ini daerah Sadar Alam. Itu dulunya itu hutan belantara. Dulunya itu hutan belantara. Ribuan hektar itu hutan itu. Cuman waktu itu sering terjadi keanehan kalau di situ. Kalau orang kampung situ lewat ke dalam hutan situ itu jarang yang balik lagi. Wallahu alam entah kemana gitu. Nggak ada yang balik lagi. Sering seperti itu. Sampai pada akhirnya bupati ini unjukkan ke salah satu ulama di Jawa Barat yang punya karomah tentunya. Beliau unjukkan bahwa di kampung situ tuh ada kejadian seperti itu. Sering terjadi katanya seperti itu. Lalu dipinta oleh beliau, kata ulama itu Kiai Haji Zain Abdul Somad namanya. Kata Kiai Haji Zain Abdul Somad, saya mau buka kampung situ. Hutan itu katanya saya mau buka, tapi dengan catatan kasihkan kampung itu, keluarkan dari bupati, keluarkan perda untuk dijadikan kampung di situ. Aja setuju. Bupati tanda tangan. Hutan itu mau dijadikan perkampungan. Cuman kan harus dibuka. Nggak ada yang berani orang buka kampung situ, hutan itu. Karena setiap orang jangankan ngambil sesuatu, orang baru masuk saja jarang ada yang balik lagi. Ada disebutnya itu di sana itu batu hijau di situ. Batu hijau itu jin-jin itu situ. Lalu dibukalah oleh beliau. Cara membukanya itu tirakat 40 hari di situ. 40 hari. Terus ada 9 santrinya yang ditaruh di situ sampai 2 bulan di situ. Dan setiap hari dibacain hijib. Hijib apa? Itu disebutnya enggak usah disebut lah. Nanti minta lagi nanti. Itu dibacain hijib. Dibacain hijib. Nah, ketika sudah selesai itu dibukalah oleh beliau. Itu di dalam pertarungannya itu ternyata ribuan jin itu dibuang oleh beliau itu ke laut. Itu tarung itu. Tarung dengan jin itu bukan main itu. Karena orang yang di situ tuh pokoknya nggak bisa balik gitu. Tarung sama beliau. So, akhirnya keluar jin itu semua. Setelah selesai itu dikeluarkan jinnya semua, lalu dibukalah oleh santri.
ditebang semua, pohon-pohon ditebang semuanya. Itu Pak, tahun berapa itu? 1980-an itu kalau nggak salah. Sekarang itu yang namanya hutan belantara ribuan hektar itu sekarang jadi kampung besar. Dinamain oleh ulama itu disebutnya kampung sadar alam. Nah, sadar alam karena asalnya kan tidak sadar. Dinamain kampung sadar alam. Orang itu banyak berdatangan ke situ, pengen punya rumah di situ. Lantaran apa? Karena sumber airnya Pak di situ jernih. Sumber airnya itu. Jadi dari hutan itu ada batu-batuan, tapi itu mengeluarkan air. Dari situ airnya jernih. Karena ada air itulah manusia datangan ke situ, pengen buka rumah di situ, pengen punya kebun di situ. Akhirnya semua sekarang jadi kampung besar. Padahal dulunya itu angkernya minta ampun. Gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa air itu menjadi daya magnet. Kalau nggak ada air, ngapain orang-orang datang ke situ? Itu menunjukkan bahwa air itu memang sumber kehidupan. Kita semua butuh air. Itu. Karena air itu merupakan kebutuhan kita. Tidak ada air, bahaya kita. Allah berikan semua itu tuh, air itu. Minas samaa'i rizqan. Buah-buahan dikeluarkan dengan sebab adanya air. Nah, kemudian Allah minta, karena Allah telah menciptakan kita, Allah berikan tempat kedudukan kita di bumi, kemudian Allah berikan rizki untuk kita buah-buahan, turunkan Allah air dari situ. Allah minta satu saja, fala taj'alu lillahi andada. Permintaan Allah itu aja. Fala taj'alu berarti paknya ini pak apa nih disebutnya? Pak sababi apa berarti? Maka sebabnya begitu la ayla nahi. Berarti larangan. Di dalam usul fikih menyebutkan al-aslu fin nahyi haramun. Asal daripada hukum larangan itu adalah haram. Berarti fala taj'alu haram. Jangan kalian menjadikan lillahi untuk Allah andada persekutuan. Berarti haram hukumnya untuk kita untuk menjadikan ada persekutuan yang melawan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan kata Allah. Wala taj'alu lillahi andada. Aku minta kepada Allah, jangan kalian menjadikan untuk Allah itu andada persekutuan. Jangan ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Artinya bahwa Allah itu yang menciptakan. Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah yang berikan segala-galanya. Kamu tahu itu. Sementara kita tahu bahwa Allah yang menciptakan, terus menyembah bukan ke Allah. Bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ini diharuskan beribadah kepada Allah, bahkan minta pertolongan pun harus kepada Allah. Itu aja yang dipinta oleh Allah itu. Bukan apa-apa. Allah tidak minta apa yang kita makan, lalu satu helainya yang kita makan itu suruh diperhitungkan. Enggak. Silakan saja kata Allah. Allah berikan kita ini hamparan bumi yang terhampar luas, sampai kita kaplingkan di aku sendiri. Kaplinganku yang sana, yang situ, aku, yang sini, aku juga. Aku semuaan. Kata Allah, monggo silakan. Itu. Padahal yang punya sejatinya siapa? Itu. Tapi kita ini berani sekali kan? Itu ngaku aja semua. Oh, ribuan hektar punyaanku. Itu. Yang punya ampunku aja. Ampunku aja. Itu. Begitu sudah mati, ternyata enggak ada satupun yang dibawa. Mana ampunku? Mana yang kita tunjuk-tunjuk itu, yang kita akui itu, sampai habis-habisan kita ngeluarkan waktu, ngeluarkan duit, ngeluarkan tenaga, pikiran, nggak mau sholat, nggak mau ke masjid, nggak mau thalabul ilmi, gara-gara itu. Lalu setelah mati ditinggal semua. Apa nggak ketipu tuh hidup? Itu. Jadi pengakuan kita itu hanya pengakuan lugawi saja sebetulnya, hanya catatan duniawi saja. Pada hakikatnya Allah punya. Allah punya. Buktinya ya ketika kita meninggal nggak ada satupun.
yang dibawa. Spring bed mahal yang kita pakai, oh luar biasa. Ya kita hidup, ketika mati tinggalin sudah. Itu. Bahkan selebihnya menjadi hak ahli waris. Ketika kita ini beli spring bed 500 juta, oh luar biasa spring bed. Wah, takutnya ada nggak kira-kira? Misal gitu, 500 juta kita beli spring bed, wah, pokoknya kalau tidur di situ nggak ingat lagi di alam dunia. Mati. Tidur di situ. Begitu sudah mati kita di situ. Sementara ahli waris tidak ridho, tidak senang dengan adanya kita di situ. Kata ahli waris, turunkan ampun kok. Itu ampun kok. Itu mayat yang beli 500 juta, turunin tuh. Kenapa? Karena kasur yang dibeli 500 juta sudah menjadi haknya warisan. Turunkan aja. Coba, nggak bisa apa-apa lagi. Kalau itu turunkan bapakku, kata bapakku, ini ampunku. Nggak bisa apa-apa lagi. Nggak ada yang dibawa oleh kita. Itu Pak Ustadz, kain kapan yang dibawa? Itu adalah pemberian yang hidup. Kalau yang hidup nggak beri, apalagi tidak ikut RKM, itu lawas, itu nggak bisa apa-apa. Itu kewajiban yang hidup saja. Kalau yang hidup nggak ngasih, ya udah balik aja seadanya. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak diperkenankan belok dari ibadah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menginginkan semua yang diberikan itu bukan untuk diterima kasihkan segala-galanya. Enggak. Allah menginginkan kita. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menyekutukan Allah. Itu aja sudah. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa sakinah walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apa yang dikatakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadil amin. اللهم رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربة لنا في ديننا توسلنا بتعلم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الآمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.